Karena itu dikala menjelang ajalnya sempat terucap doa itu oleh Nabi. Ya Allah, tumpahkanlah sakitnya sakaratul maut umatku, tumpahkan kepadaku saat ini juga semuanya. Biar aku saja yang merasakannya, umatku jangan merasakannya. Ini Nabi pemimpin, masih kita pelit bersalawat kepada Nabi. Tahmid, tasbih, mata syakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam 17. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan, kekuatan. Ini semua tidak ada lain kecuali hidayah. Adanya hidayah yang tertanam di dalam hati inilah yang menggerakkan kita seperti mesin bergerak, itu mobil motor dengan adanya mesin. Begitulah hidayah menggerakkan kita sehingga kita yaitu datang ke masjidnya Allah. Pada malam ini kita menjadi tamunya Allah, ya. Jadi Allah memerintahkan kalau kedatangan tamu, hormati tamumu. Maka malam ini kita menjadi tamunya Allah, dan Allah lebih tahu bagaimana cara menghormati tamunya. Jadi mudah-mudahan Allah hidangkan ya kepada kita hidangan yang luar biasa, bukan makanan jasmani tapi makanan rohani berupa pahala-pahala yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan tabungan penuh tabungan kita di malam ini untuk bekal menuju alam akhirat. Amin. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin ya dari dunia sampai akhirat. Umatnya yang dipikirkan, kita yang dipikirkan, bukan dirinya, bukan yaitu istrinya, bukan anaknya, kita yang dipikirkan. Coba bayangkan, di tengah-tengah yaitu hidup sederhana Allah tawarkan kepada Nabi. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa itu? Duha. Kata Allah ditawarkan kepada yaitu Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, kata Allah, apa yang kamu mau Allah penuhkan, Allah kasih itu apa yang kamu mau. Kalau kamu mau yaitu jabatan yang tinggi, Allah berikan jabatan itu. Kalau kamu mau harta yang banyak, gunung Uhud bisa berubah menjadi emas. Kalau kamu mau harta, kalau kamu mau yaitu istri yang cantik, pilih anak siapa. Bayangkan ya, kalau kita jangankan jomblo, yang punya istri mau ya ditawari istri yang cantik. Kata Nabi apa? Izan ya Rabbi, ya wala arda wa wahidun min ummati finnar. Wahai Tuhan, wahai Allah, boleh engkau tawarkan kepadaku apa saja, ya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, istri yang cantik engkau tawarkan, tapi semua tidak akan bisa menyenangkanku kalau aku masih mendengar ada satu orang saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Kita yang dipikirkan, masih pelit kita yaitu berselawat kepada Nabi. Begitu dahsyatnya Nabi waktu sakaratul maut, sedang sakit luar biasa parah, yang dipikirkan kita umatnya. Ya, kata Nabi, ummati ummati, umatku umatku. Di waktu ini dicabut ruhnya, mulai dicabut, sakit luar biasa. Apa perkataan Nabi? Ya Allah, kalau memang beginilah sakitnya sakaratul maut, timpahkanlah seluruh sakit sakaratul maut umatku kepadaku saat ini ya Allah. Begitu dahsyatnya Nabi gak kepingin kita merasakan sakitnya sakaratul maut, Pak. Oleh karena itu dikala menjelang ajalnya sempat terucap doa itu oleh Nabi. Ya Allah, tumpahkanlah sakitnya sakaratul maut umatku, tumpahkan kepadaku saat ini juga semuanya. Biar aku saja yang merasakannya, umatku jangan merasakannya. Ini Nabi pemimpin, masih kita pelit bersalawat kepada Nabi. Bahkan kata Nabi, isfaqtu ikhwani, isfaqtu ikhwani, aku rindu saudaraku, aku rindu saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwan, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Kata sahabat yang berkeliling waktu itu. Kata Rasul, bukan, antum ashabi, kamu yang di sekitarku adalah sahabatku.
Ikhwani hum la yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku adalah mereka yang berada di akhir zaman, yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah melihat turunnya wahyu, yang tidak pernah melihat mujizat, tapi mereka beriman kepadaku. Kita saudara Nabi, diakui oleh Nabi, kita adalah saudara dan dirindukan oleh Nabi. Begitu dahsyatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapat syafaat semuanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yaitu sekelompok sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya, kata sahabat, wahai Ibnu Abbas, apa sebaik-baik hari, apa sebaik-baik bulan, dan apa sebaik-baik amal? Itu yang ditanyakan oleh sahabat pada pertemuan yang lalu waktu kita yaitu kultum. Jadi kata Ibnu Abbas, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah yaitu bulan Ramadan, dan sebaik-baik amal adalah yaitu sholat tepat pada waktunya. Ini jawaban Ibnu Abbas. Kemudian yaitu oleh sahabat pertanyaan ini ditanyakan lagi yaitu kepada Sayyidina Ali, ya, kepada Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Kata para sahabat, Ali, kami telah mempertanyakan 3 perkara. Apa sebaik-baik hari, apa sebaik-baik bulan, dan apa sebaik-baik amal? Apa jawaban Ali? Kata Ali, lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba Ibnu Abbas ila ani. Jika seandainya ditanya seluruh ulama, bayangkan ya, jama itu hukama, jama apa ulama. Jika ditanya seluruh ulama dan seluruh ahli hukum dan seluruh ahli fikih yang paham kepada agama, ditanyakan masalah seperti itu, la ajabu bimisli ma ajaba Ibnu Abbas, pasti mereka sama jawabannya seperti Ibnu Abbas. Ila ani, kecuali aku. Bayangkan itu, ila ani, kata Sayyidina Ali, kecuali aku. Kalau aku beda itu, ya. Ini kita sama-sama sudah mengetahui bahwasanya Ali luar biasa keilmuannya. Sampai-sampai Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku, kata Nabi, adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Bayangkan kalau kita yaitu mau masuk tidak bakal masuk kepada suatu kota kalau tanpa melalui yaitu pintunya. Kita pun begitu, kalau kita kepingin punya ilmu harus melalui Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi kata Ali, kalau aku jawabannya beda. Kata sahabat, apa sebaik-baik hari kalau begitu Ali? Kata Sayyidina Ali, sebaik-baik hari adalah ma takhruju bihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Menurutku, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari bukan hari Jumat, ya, atau hari Kamis barangkali, atau hari Asyura barangkali. Tapi sebaik-baik hari adalah ma takhruju bihi minad dunya ilallah mu'minan billah, di mana nanti kamu suatu hari keluar dari alam dunia dalam artian mati, berjumpa dengan Allah mu'minan billah, masih sanggup mempertahankan keimanan. Itu sebaik-baik hari, dan itu hari-hari yang kita tunggu. Sehingga doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kematianku, akhir kematianku adalah husnul khatimah. Kan ini yang kita yaitu inginkan. Masih sanggup mempertahankan keimanan. Ini yang payah. Bagaimana Ustaz caranya? Iman yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana cara yaitu menambah iman, mencas iman? Dengan melaksanakan taat. Begitu kita melaksanakan taat, sholat, puasa, sedekah, maka iman naik, Pak, cas namanya, ya, kayak HP. Dan iman bisa turun dengan apa? Melakukan maksiat. Begitu kita melakukan maksiat, ya, dosa, semakin malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dirasakan, coba saya rasakan. Begitu kita melakukan maksiat, dosa, kesalahan sama Allah, semakin malas kita beribadah. Ya, oleh karena itu jaga, hindari. Sebab di ujung ayat pun apa itu? Ayat puasa, la'allakum tattaqun.
Ya la'allakum tattaqun, ya tingkatkan takwa. Jadi tujuan puasa meningkatkan takwa. Apa gunanya kita yaitu meningkatkan takwa? Untuk apa takwa? Ya, untuk apa takwa itu? Takwa itu salah satunya tiket kematian husnul khotimah. Ya, untuk mendapatkan tiket husnul khotimah, takwa tingkatkan, jaga baik-baik. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu, tingkatkanlah takwa kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ya, dan jangan kamu berani mati kecuali yaitu sudah menyempurnakan keislaman kamu. Jadi kalimat untuk kematian saja pun diawali dengan kata-kata takwa. Untuk dunianya apa manfaat takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk dunianya orang yang meningkatkan takwa, semakin begitu masuk Ramadan, semakin kemari, semakin penghujung, semakin meningkat takwanya, maka Allah berikan setiap kesulitan jalan keluar, setiap kesusahan ada penyelesaiannya, dan Allah berikan rizki dari yang tidak dia duga-duga. Takwa Pak kuncinya. Yang susah ekonomi barangkali, susah kita dagang, sebentar kita hujan, sebentar hujan, kan begitu. Buka lapak, buka dagang, hujan, diangkat lagi, payah susah, sudah gaji dipotong lagi katanya. Ya, gaji dipotong, susah kita, maka jalan satu-satunya mendekat kepada Allah. Ya, kalau bekerja kepada yaitu manusia, kita sering mengalami kegagalan. Itu tadi contohnya. Ya, semuanya dipotong gaji, maka yaitu mulai mendekat kepada Allah. Dekat kepada Allah, tingkatkan takwa. Ayo. Bekerja sama manusia digaji, Pak. Ya, bisa sejahtera, apalagi kerja sama Allah, itu hitung-hitungannya loh. Sholat ini kerja kita sama Allah, kalau hitung kasar loh. Kalau hitung kasar, sholat kerja sama Allah, puasa kerja sama Allah. Allah yang menggaji para pejabat pun, ya, bahkan presiden sendiri pun Allah yang gaji, yang memberi kehidupan. Kenapa kita nggak berdekat sama Allah? Coba itu hitungannya begitu dia. Nggak mungkin Allah la yukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya, pasti digaji oleh Allah. Itu tadi tingkatkan takwa. Untuk akhiratnya bagaimana Ustaz takwa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, tujuannya dunianya yaitu untuk kesenangan, yaitu dunia, kehidupan kita, akhiratnya untuk mengejar surga. Dengan tiket takwa itulah kita masuk ke dalam surganya Allah. Luar biasa, Pak. Ini manfaat takwa. Oleh karena itu ujung ayat la'allakum tattaqun. Ayo tingkatkan takwa, ayo tingkatkan takwa. Jadi sebaik-baik hari adalah yaitu di mana kita keluar dari alam dunia sanggup mempertahankan keimanan. Boleh kita berpisah dengan harta, ya tidak masalah kita berpisah dengan jabatan, berpisah dengan keluarga kita, tapi jangan dikala ajal menjelang, dikala sakaratul maut, dikala nyawa dicabut, jangan sampai berpisah iman daripada hati kita. Jangan sampai lidah kita keluh mengucapkan tauhid, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mudah-mudahan ini ahlinya Allah semuanya. Yang hadir saat ini malam ini menjadi ahlinya surga, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yaitu di kala mati kita sanggup dengan mudah kita mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kata sahabat, wahai Ali, apa sebaik-baik bulan? Kalau sebaik-baik hari adalah di mana di hari itu kita keluar dari alam dunia mempertahankan keimanan, husnul khatimah, mati secara baik, dan itu yang kita inginkan. Ya, luar biasa, hati-hati Pak Bu. Nabi sakit waktu sakaratul mautnya, sampai berkeringat, sampai mencelupkan tangannya ke gelas, disapukan ke mukanya. Apa kata Nabi? Allahumma awin alaina fi sakaratul maut. Allahumma awin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut saya, ringankan sakaratul. Nabi Pak, Nabi yang sudah tidak punya dosa, sudah dijamin masuk surga, sudah bersih hatinya, bersih dosanya, sakit waktu sakaratul maut.
Bagaimana nasib kita yang ibadah asal-asalan saja sekedarnya ini? Cobalah memikirkan dari sekarang, tingkatkan takwa kita, tingkatkan takwa kita. Ali, apa sebaik-baik bulan? Kata Ali, sebaik-baik bulan adalah mata tubuh bihi ilallah taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan bukan bulan yaitu Sya'ban, bukan bulan Rajab, bukan bulan Ramadan sekalipun. Hati-hati. Sebaik-baik bulan kata Sayyidina Ali bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Rajab, bukan bulan Zulhijjah, bahkan bukan bulan Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah mata tubuh fi ilallah taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan kata Sayyidina Ali, di mana di bulan itu kamu sanggup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya bulan Rajab? Apa artinya bulan Sya'ban? Bahkan apa artinya bulan Ramadan yang saat ini kita jalani dengan ibadah? Kalau kita yaitu tidak mempergunakannya, memaksimalkannya dengan beribadah kepada Allah, malah kita itu berleha-leha barangkali. Ya, bahkan ada sebagian kita Islam tidak berpuasa, bahkan yaitu di bulan puasa masih mencari-cari dosa. Di bulan puasa masih mencari-cari dosa. Dosa apa ya yang saya lakukan? Mikir dia, apa ya, apalagi ini, sampai begitunya orang. Hati-hati. Jadi sebaik-baik bulan adalah di bulan itu dia sanggup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba tingkatkan takwa kita, taubat kita. Yang terakhir, apa sebaik-baik yaitu amal. Kata Sayyidina Ali, sebaik-baik amal adalah ma yaqbalallahu taala minka. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, tahajud kita diterima, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah yang baik. Apa ini artinya, Ustaz? Artinya tidak boleh mengandalkan ibadah kita. Ya, menurut kita cuman ibadah ini betul. Ya, menurut kita cuman ibadah ini sempurna, menurut pandangan Allah belum tentu. Oleh karena itu apa yang kita harapkan? Rahmatnya Allah. Ibadah yang kita harapkan bukan kita andalkan ibadah kita, yang kita yaitu harapkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya Allah mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan. Jadi mudah-mudahan Ramadan bisa kita menyelesaikannya, Bu ya. Mudah-mudahan. Jadi walaupun kata hadis Nabi apa? Iza kana awalu Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila itu datang awal Ramadan, diikat, dibelenggu, dirantai para setan dan para jin. Kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan masih banyak maksiat? Ini yang terakhir barangkali ya. Padahal jelas-jelas hadis mengatakan, hadis Nabi sahih, apabila datang bulan Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila datang bulan Ramadan, diikat, dibelenggu, dirantai jin dan para setan. Kenapa banyak maksiat? Ini sebagai yaitu apa istilahnya, gambaran. Si A ini nggak bisa main bola. Si A tidak bisa main bola. Diajak oleh si B, karena si B yaitu hobi main bola, diajak setiap hari, ayo main itu ke lapangan, apa main bola, saya nggak bisa, ayo ikut aja, ikut sebulan, 2 bulan, akhirnya belajar dia, ikut nyepak segala macam nendang kan begitu, akhirnya ikut main, 11 bulan diajak tiap hari sama si B, si A tadi, yang tadinya tidak bisa, akhirnya pintar Pak, pintar. Suatu hari kata si B, maaf ya, 1 bulan ini saya mau pulang kampung, saya berhenti dulu. Ini kira-kira si A berhenti nggak main bola Pak, gara-gara si B pergi kampung dari pulang kampung? Karena sudah hobi, dia itu walaupun tidak ada si B tetap melaksanakannya. Begitulah kita, 11 bulan ini kita selalu diajak oleh setan. Ya, selalu diajak oleh setan. Jadi kata setan, bulan Ramadan aku cuti dulu ya. Yang biasa melakukan maksiat nggak mungkin begitu setan cuti dia pun ikut cuti, nggak mungkin. Karena sudah kebiasaan maksiat, dia pun yaitu selalu melakukan maksiat. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa banyak yang melakukan maksiat? Itu tadi, selama 11 bulan ikut-ikut setan dia. Begitu setannya cuti, betul Pak. 1 bulan ini setan segala macam cuti Pak. Terus terang.
Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak berkata kecuali itu melalui wahyunya. Tidak mungkin salah dan berdusta. Cuti dia 1 bulan. Oleh karena kebiasaan dia diajak oleh setan 11 bulan berbuat maksiat, begitu cuti setannya tetap yaitu orang yang melaksanakan maksiat. Begitu maksudnya. Ya, ini gambaran Pak. Jadi mudah-mudahan dan kita memang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.